Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis, teman-teman. Tentunya di channel Duru Napis ini kalian akan mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar pekerjaan. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Mohon maaf sebelumnya ataupun beberapa waktu ke belakang saya tidak sempat membuat video ataupun upload video, bahkan live streaming pun yang biasanya saya adakan minimal itu seminggu sekali, sekarang jarang sekali saya lakukan dikarenakan ya memang ada beberapa kesibukan. Nah, maka dari itu di video kali ini saya ingin memungkas, bukan ingin memungkas ya, artinya saya ingin bercerita tentang konten-konten saya selama 1 tahun lebih ini, teman-teman. Jadi dikarenakan memang saya membuat konten ini bukanlah dari apa ya, bukanlah mengada-ngada, teman-teman, akan tetapi saya terkadang timbul ataupun membuat konten itu yaitu adalah pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi saya itu membuat channel ini yaitu mengalir apa adanya gitu, teman-teman, mengalir dengan begitu aja gitu, nggak saya rencanakan. Memang ada banyak yang saya rencanakan, akan tetapi saya tidak mengira video di channel ini lebih dari 100 lah gitu kan, intinya banyak banget gitu kan. Nah, maka dari itu saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman semuanya, dikarenakan saya memang sudah beberapa orang yang dekat dengan saya ataupun ada yang mengikuti media sosial saya mungkin tahu bahwasanya saya sudah tidak kerja di retail lagi, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian semua ataupun kepada warga YouTube semua, warga-warga yang ada ataupun yang sering nonton ke video ini, bahwasanya saya sudah tidak kerja di retail lagi, teman-teman. Maka dari itu saya sekarang lebih mengurangi ataupun jarang dan tidak sesering dulu gitu upload tentang video masalah pekerjaan di retail. Mengapa? Dikarenakan yang namanya sudah tidak kerja lagi ataupun sudah tidak ada sangkut paut lah, intinya seperti itu. Akan tetapi mungkin dikarenakan pengalaman yang tidak bisa dibohongi, artinya kalau misalkan kalian nanya ya saya tahu pasti saya jawab gitu, teman-teman. Nah, maka dari itu di video kali ini saya akan menceritakan semua ataupun pengalaman saya ketika saya kerja di retail, teman-teman. Entah itu dari pertama kali masuk, entah itu pertama kali OJT, pertama kali training dan yang lain sebagainya. Oke, mungkin akan lebih indah videonya kalau misalkan saya memberikan gitu apa ya, foto-foto dulu gitu kan. Nanti sambil saya cerita ya, teman-teman, akan saya lampirkan sedikit apa kayak cerita-cerita saya ketika di retail mungkin gitu ya. Jadi menurut saya pribadi ya, teman-teman, kerja di retail itu memang mungkin untuk sekarang itu kan, maksudnya untuk zaman ini tuh kayak didamba-dambakan banget untuk semua orang, khususnya bagi orang-orang yang fresh graduate ataupun belum memiliki pengalaman kerja sama sekali. Contohnya yang baru lulus SMA, yang baru lulus SMK ataupun yang baru lulus sekolah lah, intinya gitu kan. Jadi mereka itu memang mencari loker gitu kan, mencari kerja bagi yang gak kuliah gitu. Dan mungkin mereka juga berpikiran bahwasanya kerja di retail itu seenak itu gitu loh, kayak jaga kasiran, kayak diem, kayak cuman uh, ngadepin pelanggan. Ya mungkin itu yang dibayangkan ataupun yang didambakan mereka ketika mereka mencari kerja. Akan tetapi saya pun yakin lah terhadap teman-teman semuanya ataupun kepada teman-teman semuanya yang keliling-keliling nyari kerja gitu kan. Mungkin bukan hal itu aja sih yang menjadi patokan ataupun yang menjadi keinginan kalian kerja. Di samping mungkin di Indo maksudnya di retail itu mungkin nggak dipinta nggak dipinta biaya, dan kalian juga berpatokan bahwasanya di retail itu relatif lumayan gede lah gitu, walaupun ya banyak potongan dan yang lain sebagainya. Oke teman-teman semuanya, dulu sekitar 1 tahun yang lalu, sekitar ya mungkin udah beberapa bulan ya, setahunnya saya gitu, maksudnya tuh saya tuh udah 1 tahun lebih kalau misalkan sampai saat ini. Akan tetapi kan saya habisnya itu ketika 1 tahun kontrak, teman-teman. Nah 1 tahun kontrak itu 1 tahun maksudnya lamanya itu lama kerja di retailnya itu. Biasanya kan yang kerja kontrakan itu, kerja kontrak itu ada yang 6 bulan maksudnya tuh gitu kan. Nah kalau saya itu 1 tahun, teman-teman. Jadi pas dari Januari ke Januari lagi seperti itu. Selama 1 tahun kerja memang di retail itu lika-likunya banyak banget. Kesedihannya kayak hal-hal yang membuat kita wah gimana ya, hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita jengkel, membuat kita seneng, ada bahagia banyak gitu kan. Bahkan yang membuat kita gimana ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu, teman-teman. Mungkin kalau misalkan kalian yang sekarang lagi kerja,
kalian bakal ngerasain iya ya gitu, kayak gini loh, apa ya, rasanya tuh sulit banget gitu. Dan ini memang kalian, kalau misalkan kalian sedang mencari kerja, silahkan. Mau ke retail ya boleh, kalau misalkan mau ke non retail pun boleh ya, pabrik dan yang lain sebagainya teman-teman. Cuman di sini saya ingin berpesan kepada teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian sekarang masih kerja di retail, maksudnya dikarenakan saya yakin lah yang nonton video ini ataupun yang nonton dan masuk ke channel ini biasanya orang-orang yang ruang lingkupnya itu aja gitu kan, nanyain tentang seputar retail, dan itulah kalau misalkan selain itu ya jarang juga kan. Maka dari itu mungkin saya ingin mengungkapkan gitu pengalaman saya selama 1 tahun ini teman-teman. Ini hanya sekedar pesan buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan kalian memang sekarang belum terpaksa untuk keluar gitu teman-teman, kalau misalkan kalian tidak ada paksaan ataupun tidak mengharuskan kalian untuk keluar kerja, menurut saya bagaimanapun capeknya, bagaimanapun jengkelnya di pekerjaan, pertahankanlah dulu. Soalnya yakin di pekerjaan tersebut itu pasti ada manfaat yang besar. Akan tetapi kalau misalkan memang kalian sudah tidak kuat misalkan, ataupun kalian sudah tidak mau, ya terserah kalian. Nah, saya di sini ingin mengatakan 1 tahun itu adalah target saya dulu teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, bang kenapa resign? Ada kan yang ngechat tuh, ada ya pokoknya mah. Bang kenapa sekarang jarang upload? Ada juga di IG kan. Bang kenapa katanya kok nggak diperpanjang? Nah itu teman-teman semuanya. Jadi saya katakan lagi ya, bahwasanya pekerjaan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan keadaan kita itu tuh semuanya adalah pilihan kita teman-teman. Termasuk saya, termasuk kerja di Indo ya, di retail gitu. Saya nggak pengen nyebut lagi, akan tetapi di Indo aja ya, astagfirullah, di retail gitu kan maksudnya. Itu 1 tahun itu memang sudah target saya teman-teman. 1 tahun itu memang sudah ditargetkan dan memang sudah ada ancang-ancang. Kalian ngerti nggak ancang-ancang? Ancang-ancang itu kayak selanjutnya tuh mau kemana dan mau gimana gitu loh teman-teman. Nah itulah ketika saya dulu sebelum kerja di Indomaret. Oke lah, saya ingin mencari pengalaman kerja, saya ingin menjadikan retail itu adalah pondasi pertama kali saya kerja. Dan alhamdulillah teman-teman, setidaknya gitu, walaupun tidak pinter-pinter amat saya gitu kan, ya setidaknya lah kan masalah marketing ataupun masalah promosi, jadi tahu gitu bagaimana sih caranya, bagaimana sih cara mengatur apa sih istilahnya itu kayak penjualan kayak gitu ya, walaupun belum sehebat orang-orang di luaran sana gitu. Minimal buat diri sendiri, oh tahu kalau yang pantasnya tuh gini, yang gak pantasnya tuh gini dalam menata barang dan yang lain sebagainya. Kalau misalkan punya warung misalkan itu teman-teman, itu gambaran kecilnya aja. Intinya saya ingin mengungkapkan gitu, selama 1 tahun kerja di retail ini ternyata wah banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil gitu. Walaupun saya sering mengeluh gitu teman-teman, mengeluhnya itu saya masih ingat banget 8 bulan ketika saya kerja itu saya sudah mengajukan resign kepada chief saya ataupun kepada kepala toko saya gitu. Pak gitu kan, kebetulan laki-laki kan, Pak kata saya tuh, saya mau resign, saya nggak kuat gitu. Lah kenapa gitu katanya, ya gimana gitu kan. Masih ingat banget teman-teman, waktu itu adalah bulan ke-8 saya kerja di retail. Di situ saya curahkan aja semuanya, Pak saya udah nggak kuat kata saya tuh, kayak saya nggak bisa lanjut kayaknya. Ya dia masukin bukan masukin maksudnya dia itu ngasih masukan ke saya gitu teman-teman, maksudnya mohon maaf, katanya jalan dulu aja minimal 1 tahun kontrak. Dan memang itu tuh adalah 1 tahun kontrak, itu habis 1 tahun kontrak ya, maksudnya itu tuh adalah rencana saya memang, dan saya tidak ingin melanjutkan kontrak kedua kalinya. Setelah dipikir-pikir, walaupun itu berat ya saya lanjutkan kerja ya, walaupun dengan apa ya kasarnya bilang terpaksa lah teman-teman. Ya pertamanya butuh, keduanya ya memang sudah tidak nyaman gitu mungkin. Tidak nyamannya itu seperti apa? Jujur aja teman-teman, bahwasanya saya itu sedang berproses untuk bisa kerja di luar negeri gitu teman-teman. Jadi saat saya kerja di Indomaret itu tuh saya tuh sedang berproses belajar proses ke luar negeri gitu loh maksudnya teman-teman. Jadi nggak usah dibahas lagi ya mau kemana nggak tahu, akan tetapi sampai saat ini pun saya masih berproses dan masih menjalani proses tersebut, ya entah itu belajar bahasa dan yang lain sebagainya. Jadi posisinya saya itu mungkin bisa dikatakan bahwa di retail itu saya hanya nyimpang gitu teman-teman, ataupun hanya ikut kerja
sebentar, dan memang itu tujuan saya dulu teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian sekarang mau tanya-tanya tentang retail, silahkan, akan tetapi paling bisa itu di live streaming ya teman-teman. Tidak akan saya jadikan video lagi kayak bahas tentang psikotes dan yang lain sebagainya seperti itu. Mohon maaf sekali dikarenakan memang saya ingin memberikan informasi yang lebih maksudnya yang lebih fresh gitu, yang berhubungan tentang pekerjaan, akan tetapi bukan retail lagi seperti itu teman-teman. Barangkali kalian ada yang minat nanti ataupun ada yang ingin ikut dengan kita semua ya bahasanya seperti itu ya. Mungkin kalian bisa nanti pantangin terus channel ini dan kalian bisa mengikuti alurnya gitu teman-teman. Buat kalian yang belum tahu aja, maksudnya yang belum tahu nanti bagaimana sih caranya gitu. Nah jadi gitu teman-teman, sekuat tenaga lah kalau misalkan kalian memang sekarang ingin kerja di retail, sok kerja dulu. Kalau misalkan kalian pengen kerja di manapun silahkan, yang terpenting jadilah yang terbaik di tempat kalian berada, entah itu di pekerjaan, entah itu posisi kalian sebagai anak, mungkin kalau di keluarga dan yang lain sebagainya. Intinya kita saling menjagalah. Dalam arti menjaga itu kita saling memposisikan diri kita menjadi yang terbaik. Mungkin hanya itu teman-teman, curhatan mungkin ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini teman-teman. Mohon maaf atas curhatannya gak bermanfaat ini ya. Semoga kalian yang sedang berproses atau entah itu kerja, entah itu masih sekolah, semoga kalian mendapatkan manfaat dari channel ini semuanya. Silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar, ataupun boleh DM saya langsung di IG ataupun di Facebook mungkin, ataupun ke TikTok boleh, ada ya di deskripsi linknya, dan kalian ikuti dulu ya tentunya gitu, supaya kalian bisa ngechat ke saya. Sekarang saya sebenarnya lebih santai untuk pekerjaan, akan tetapi kesibukannya beda lagi gitu teman-teman, makanya saya jarang konten. Dan mungkin kedepannya akan saya ceritakan lebih lanjut masalah proses saya untuk bisa kerja keluar itu teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.